Ada suatu detail dalam seni bela diri kungfu yang tidak semua orang perhatikan. Pernahkah Anda membaca koran dari naga api? Apakah Anda tahu berapa banyak detail di dalamnya? Sebenarnya koran itu memberi kita banyak informasi. Pertama-tama, surat kabar ini adalah surat kabar Dachong. Tajuk utama di pojok kanan, situasi tegang di Hotai. Musuh di depan, orang Jepang di luar negeri di belakang. Yang mengatakan dengan jelas kota di dalam ini adalah Shanghai. Jepang telah menginvasi Cina. Di bagian bawah, surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap pemerintah Wei Nanjing. Dengan jelas nyatakan waktunya setelah tahun 1940. Di paling kiri, pemerintah Provinsi Hebei memutuskan untuk mengatur ulang pasukan keamanan di perbatasan. Saya mencari data. Tahun ketika Provinsi Hebei mengatur ulang pasukan keamanan adalah tahun 1940. Dari situ, dapat dipastikan bahwa latar belakang waktu untuk seni bela diri kungfu di dalam film ini adalah Shanghai pada tahun 1940. Yang lebih penting lagi adalah idola Stephen Chow yang paling dikagumi. Bruce Lee lahir pada tahun 1940. Tetapi karakter Stephen Chow yang berubah dari kejahatan menjadi kebaikan dalam film ini juga akan segera dibangkitkan. Naga api menaruh koran itu bersama Chow ke tempat tinggal geng pedang Palu. Saran pertama, posisi naga api duduk adalah di tengah pola di aula. Ini menandakan bahwa dia akan menjadi pemimpin gengnya pada akhirnya. Saran kedua, pola di lantai tempat bos geng pedang Palu menari di awal akan dihancurkan oleh naga api nanti. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa geng pedang Palu akan berganti pemimpin. Dan tank top putih yang dipakai naga api adalah penyangga penting yang melambangkan perubahannya dari kebaikan menjadi kejahatan. Dia agak konyol dan imut pada awalnya. Tidak menunjukkan tanda-tanda kejahatan sama sekali. Dia berbicara perlahan, dengan ekspresi lembut. Sikapnya sangat tenang. Ini sesuai dengan fakta bahwa sebelumnya dia secara sukarela pergi ke rumah sakit jiwa. Bahkan ketika dia diolok-olok oleh Chow, dia tidak peduli sama sekali. Namun setelah dipukul oleh junior-junior geng pedang Palu, tank top putihnya berlumuran darah segar. Dia sudah berubah. Dia mengeluarkan senjatanya, dengan satu gerakan, semua orang tercengang. Seni bela diri di dunia hanya kecepatan yang tidak bisa diatasi. Setelah dia berhasil menangkap peluru, kepala geng pedang Palu membungkuk hormat. Memperhatikan detail di depan lensa. Tindakan menelan ludah sang kepala geng pedang Palu setelah menundukkan kepalanya sepenuhnya menunjukkan ketegangan saat menghadapi naga api. Bos gangster yang jahat sekarang tidak sengaja mengungkap sikap tegang dan panik. Ini sepertinya tidak masuk akal. Namun yang ingin disampaikan oleh Chow Tin Tri adalah, meskipun itu adalah kekuatan jahat, saat menghadapi situasi yang tidak dapat mereka kendalikan, mereka juga akan merasa tidak aman dan panik seperti orang biasa. Selain itu, detail ini dengan jelas menyatakan prinsip bahwa penggunaan kekerasan secara membabi buta akan hanya membawa malapetaka, kematian untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia berikan pada pihak musuh tendangan sederhana. Dia mendekati pasangan laki-laki dan perempuan ini, bersiap untuk berkelahi dengan mereka. Ini juga merupakan tahap ketiga di seni bela diri kungfu yang ingin diungkapkan oleh Chow. Serangan baik di dalam maupun di luar. 3 master pelatihan otot eksternal adalah tahap pertama. Langit runtuh dan bumi runtuh, latihan kekuatan batin adalah tahap 2. Kalau gitu, tahapan tertinggi adalah serangan baik di dalam maupun di luar. Apakah itu seni bela diri Taiji Chuan atau Su Hong? Itu tidak berarti apa-apa untuk naga api. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Su Hong, dia tidak bisa dikalahkan. Perhatian, inilah detail terpenting dari film ini. Karena Chow tidak tega melihat pasangan itu dipermalukan. Dia ambil tongkat kayu dan menyerang naga api. Naga api memberinya tendangan juga. Pasangan itu membawa Chow dan berlari menuju kandang babi. Ini juga tempat paling murni di film ini. Perang besar antara yang baik dan yang jahat akan segera dimulai. Bocah laki-laki itu juga akan mempelajari pelajaran yang besar,
menghancurkan kejahatan, menjunjung tinggi kebaikan, melindungi perdamaian. Apakah Anda masih ingat gambar yang Chow buat ketika dia sekarat di depan patung Buddha? Itulah Lollipop. Bukan gambar lain. Sebelum meninggal, dia masih ingat ajaran yakni menghancurkan kejahatan, menjunjung tinggi kebaikan. Ini juga merupakan penegasan untuk perubahan dari kejahatan menjadi kebaikan. Dia tidak akan menyesalinya bahwa harus mati. Lensa memudar dan kemudian adegan lain muncul. Puong selesai menyusun permen Lollipop. Ini juga berarti Chow ingin kembali melindungi perdamaian. Dan Chot ada di jalan, menatap lembaran besi bergelombang yang dihancurkan oleh Chow. Bagian depan dan belakang adalah pasangan yang sempurna. Orang dengan kemampuan seni bela diri yang tinggi akan segera muncul. Naga api mengejar ke kandang babi. Ada detail lainnya. Ia melepas tank top putihnya dan mengenakan setelan hitam, yang menunjukkan bahwa kejahatannya telah mencapai klimaksnya. Sedetik kemudian adalah detail kupu-kupu yang memecahkan kepompong dan segera terbang keluar. Anda kira kupu-kupu hanya muncul sekali dalam film ini? Sebenarnya kupu-kupu adalah jiwa dari keseluruhan filmnya. Di pembukaan, saat film belum juga dimulai, Chow membiarkan kupu-kupu muncul di depan penonton. Kupu-kupu terbang melewati tebing. Akhirnya memunculkan nama filmnya. Kemunculan kupu-kupu seolah tidak ada artinya terbang di sekitar. Tetapi pada sebenarnya, makna metaforis di sini adalah gagasan utama yang Chow letakkan di seluruh film di detik pertama. Zhuangzi atau mimpi berubah menjadi kupu-kupu. Kedua kalinya kupu-kupu muncul, keluar dari kepompong luar yang rapat. Kepompong ini adalah simbol kejahatan. Gambar kupu-kupu memiliki kehidupan baru yang melambangkan Chow memiliki kekuatan internal yang kuat. Berani menghancurkan kejahatan, menjunjung tinggi kebaikan. Dalam pertempuran terakhir, kecuali adegan di mana junior geng pedang palu terbang, Chow menunjukkan rasa hormat kepada Matrix. Gerakan, ekspresi, dan pose lainnya, semuanya menunjukkan rasa hormat kepada idolanya Bruce Lee. Pukulan naga api membuat Chow terbang langsung ke langit. Saat ia melihat sang Buddha, dia telah menguasai pukulan telapak tangan Buddha yang dikenalnya saat dia masih kecil. Itu seperti hasil dari kemenangan atau kegagalan antara yang baik dan yang jahat. Sebenarnya itulah penjelasan tertinggi Chow Tin Tri untuk kungfu. Dan itu juga inti dari seni bela diri Tiongkok. Sudahkah Anda menemukan? Chow tidak membunuh naga api. Pasangan itu juga tidak bunuh Xian Sheng, Dai Sheng. Ketiga tuan berkemampuan seni bela diri tinggal juga hanya melukai geng pedang palu. Hal ini melambangkan bahwa orang baik tidak pernah berbuat jahat dan merugikan orang lain. Karena inti dari seni bela diri Tiongkok bukan terletak pada membunuh orang, tetapi membuat orang percaya dan hormat. Termasuk kata-kata terakhir Chow dalam film. Seni bela diri macam apa ini? Apakah kamu ingin belajar? Biarkan aku mengajarimu. Ini juga merupakan suatu tingkat seni bela diri tradisional Tiongkok. Setiap detail, garis, menunjukkan semangat dari nama film kungfu itu. Apakah Anda kira filmnya sudah selesai? Jangan lupa bocah itu juga harus bangun dari mimpinya. Chow menggunakan montase liris sebagai penutupnya. Ternyata anak laki-laki itu adalah seorang staf kecil di sebuah toko permen. Sesuai dengan rotasi tetap lensa, senyum paling sederhana di dunia telah muncul di hadapan kita. Di depan pintu toko permen, kita melihat banyak sekali wajah yang tidak asing lagi. Nyonya Siang Pao dan Pramunia Gagas. Ada juga pria berkacamata emas dan Sao Fao. Ada kakek nenek Pao Tu. Ada juga dokter gigi mengarahkan lalu lintas. Ternyata orang-orang di kandang babi adalah orang yang ditemui anak kecil ini setiap hari. Di akhir film, pengemis tua itu masih menipu orang lain. Bocah ini terlihat lebih sederhana dari Chow. Ternyata mimpi hanyalah mimpi. Dunia tanpa kejahatan tidak ada. Bertahun-tahun kemudian saat kita menonton kungfu lagi, akan bukan hal yang mudah untuk bisa membuat kita merasa nyaman tanpa bersikap sinis.
Tapi membuat komedi yang sedih sekaligus lucu, tertawa dalam air mata. Menggunakan detail lucu untuk menutupi kehidupan. Kecuali Chow, tidak ada orang kedua. Setelah Kung Fu dirilis, kita juga tidak melihat satupun film Chow. Sebuah film yang mengandung warna yang sangat personal dari awal hingga akhir. 30 tahun, rasakan semua penderitaan. 60 tahun, mengalami puncak penderitaan. Menunggu ratusan hari. Sehari memecahkan kepompong. Satu sisi palu, sisi lain permen. Pihak baik dan pihak jahat. Satu tetesan air mata tanpa kejahatan. 3 tawa adalah kejahatan besar. Setelah beberapa pengalaman yang menyakitkan, pada akhirnya, tidak perlu melewatkan hari buruk lagi. Jatuh dari langit, hati merah kembali. Bangun dari mimpi. Dalam filmnya, Chow tersenyum. Di luar filmnya, Chow mengerti segalanya.